Keluarga Turini di Cirebon mengaku senang setelah adanya kabar jika Turini telah ditemukan. Putri Turini mendapatkan kabar baik tersebut dari KBRI. Anak pertama Turini, Desi, yang ditinggalkan ibunya pada saat masih berusia 6 tahun, sangat senang dan bahagia karena ibunya telah ditemukan oleh KBRI. Karena selama 21 tahun keberadaan ibunya tidak diketahui. Keluarga Turini di Cirebon pun sudah melakukan komunikasi dengan Turini. Keluarga hanya bisa berharap Turini segera pulang ke kampung halamannya dan berkumpul dengan keluarganya. Pulang tapi ya udah usaha ke ini juga sudah nggak pulang. TKI asal Cirebon, Jawa Barat yang hilang 21 tahun akan dipulangkan 21 Juli mendatang. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu AB Gebrial. Pak Agus, selamat malam waktu Arab Saudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Kevin Negan. Ya, Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan keadaan dari Turini sendiri pada hari ini seperti apa dan kemudian rencana pemulangannya pada esok akan seperti apa, Pak Agus? Alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan Mbak Turini di ruangan kami atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sudah diterima oleh KBRI Riyadh sehingga bisa menyelamatkan warga negara Indonesia Mbak Turini, dan insya Allah besok pada hari Ahad akan kita pulangkan ke Indonesia dengan pesawat Saudi Airlines, dan insya Allah tengah malam akan nyampe dan landing di Indonesia. Ini adalah kejadian kedua kali. Sebelumnya setahun yang lalu ada seorang WNI yang putus kontak dengan keluarganya lebih dari 30 tahun sehingga ketika kita temukan sudah menjadi nenek-nenek dan berusia 78 tahun. Ini semua adalah merupakan pengejauhan dan realisasi dari sebuah jargon KBRI, bahwa KBRI di sini untuk berikan pelayanan, untuk melayani saudara-saudaranya WNI yang ada di seluruh Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ini. Baik, Pak Agus, ini ceritanya bisa menemukan Turini di pedalaman di Arab Saudi, kurang lebih 300 km dari Riyadh. Ini ceritanya bagaimana, Pak Agus? Sebelumnya pada tahun 2013 sudah ada laporan yang masuk ke KBRI cuma dengan data yang minim, tidak ada nama majikan dan juga tidak ada nomor handphone kafil, sehingga KBRI pada waktu itu kesulitan untuk mengakses karena datanya tidak ada di KBRI. Atas takdir Allah juga ini dimudahkan setelah ada komunikasi antara Turini bertemu dengan seorang warga Filipina yang majikannya Turini dan majikannya Filipina ini masih bersaudara. Ketika itu Turini minta difoto, kemudian diuploadlah di sebuah Facebook warga negara Filipina ini, dan kemudian terjadi kontak antara Mbak Turini dengan anaknya yang ada di Cirebon. Kemudian anaknya memberikan kontak nomor telepon Filipina tersebut kepada KBRI, sehingga KBRI dengan gerak cepat mengakses nomor telepon tersebut dan kemudian menemukan lokasinya. Setelah ditemukan lokasinya ternyata di sebuah kampung di pedalaman Saudi, kita sering menyebutnya dengan kampung Badui. Di kampung itu hanya ada 6 rumah dan di kampung itu tidak bisa komunikasi handphone, sehingga ini yang membuat kesulitan Turini untuk memberikan info update-nya kepada keluarganya di tanah air. Alhamdulillah setelah KBRI menemukan nomor kontak ini, kemudian langsung menuju lokasi dan melakukan komunikasi juga dengan aparat keamanan yang ada di Dawatme, kecamatannya namanya Nevi, kemudian kampungnya namanya Wehda. Ini jauh sekitar 400 km dari Riyadh. Jadi ini semua adalah barokah medsos. Dari media sosial itu akhirnya kita bisa menemukan dan menyelamatkan saudara kita. Baik. Dan alhamdulillah gajinya juga dibayar penuh, yaitu sebanyak 150.000 real atau equal dengan kurs sekarang 550 juta. Kami sebagai pelayan WNI yang ada di Arab Saudi ingin menyampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk pengabdian KBRI yang memakai jargon
diplomasi al-ihtimami masalihi rakyat atau diplomasi yang selalu mementingkan kepentingan rakyat. Baik. Pak Agus, tapi ini kan 21 tahun. Apakah kemudian selama 21 tahun tersebut Turini ini tidak mendapatkan bantuan ketika dalam proses pencarian kepada keluarganya begitu atau seperti apa sebetulnya? Akses yang dimiliki oleh Turini ini memang daerah pedalaman sehingga jalur komunikasi terputus di situ. KBRI sendiri sering masuk ke wilayah-wilayah pedalaman yang 1.200 km dari Riyadh, seperti daerah-daerah yang perbatasan antara Saudi yang memang di sana kita kumpulkan saudara-saudara kita untuk berikan sosialisasi bahwa ketika terjadi apa-apa karena di daerah pedalaman tersebut sering terjadi gejolak-gejolak, maka saya minta mereka untuk menghubungi KBRI atau juga menghubungi nomor handphone saya yang semua WNI yang ada di Saudi bisa mengakses handphone saya, bisa melaporkan langsung keadaan terakhir. Kalau majikannya kooperatif tidak, Pak Agus? Majikannya yang asli ini 10 tahun yang lalu sudah meninggal dunia, sehingga yang Turini ikut kepada anak majikan. Jadi majikan aslinya sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Awalnya majikan ini juga agak alot juga untuk memberikan gaji kepada Turini, tapi setelah kita mengadakan pendekatan antropologis, sosial kepada mereka, akhirnya mereka lulus juga dan memberikan gaji tersebut lengkap, yaitu sekitar 150.000 rial. Jadi ini overstay. Bagus, ada berapa banyak warga negara Indonesia yang mungkin bernasib sama seperti Turini? Prediksi kami puluhan ribu atau 5.000, 10.000. Jadi rata-rata saudara kita yang di Saudi ini yang sering disebut dengan WNIU atau warga negara Indonesia overstay banyak sekali kita temukan di Saudi ini. Jadi Turini termasuk overstay yang 20 tahun, sementara yang sebelumnya Ibu Kiptiah ini overstay yang 30 tahun. Berkaitan dengan denda overstay 21 tahun yang dialami oleh Turini, kita sudah bernegosiasi dengan pemerintah Saudi bahwa denda overstay dibebankan kepada kafil atau kepada majikan. Dan tiket besok pagi akan dipakai oleh Turini juga merupakan pemberian langsung dari majikan. Alhamdulillah, semua atas kemudahan-kemudahan Allah yang kita terima, dan doakan KBRI Riyadh untuk selalu istiqomah melayani saudara-saudaranya di Arab Saudi cara ini. Apa sebetulnya yang paling efektif untuk menemukan ribuan warga negara Indonesia yang mungkin bernasib sama seperti Turini? Jadi kalau kami boleh curhat, selama 3 tahun 3 bulan bertugas sebagai dubes sekaligus pelayan warga negara Indonesia di Saudi, bahwa permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan yang tiap jam, tiap hari, tiap minggu ada. Karena apa? Proses pengiriman tenaga kerja Indonesia yang sudah moratorium ini ternyata sudah tidak efektif lagi. Moratorium ditutup, tapi faktanya tiap hari kita dikirim saudara-saudara kita dengan dokumen yang non prosedural. Mereka datang dengan visa ziarah, kadang datang dengan umroh, kemudian menghilang di sini untuk bekerja di Saudi. Kami secara pribadi tidak menyalahkan saudara-saudara saya untuk bekerja di sini, karena saudara-saudara kami tujuannya adalah tolabur rizki, mencari rezeki, dan bukan kepingin kaya, hanya kepingin berkecukupan untuk keluarganya yang di Indonesia. Jadi kami mohon harus ada sebuah operasi total bagaimana kita membuat sistem ini yang mutakamil atau yang komprehensif untuk memberikan pelindungan yang total kepada warga negara Indonesia di Arab Saudi. Salah satunya adalah dengan menertibkan proses kepergian saudara-saudara kami untuk bekerja di Saudi dengan proses yang benar, bukan proses yang non prosedural. Pak Agus, arahan Anda dan juga imbauan kepada pihak keluarga yang mungkin masih mencari anggota keluarganya di Saudi itu bagaimana, Pak? Saya harapkan siapapun yang punya keluarga di Saudi dan merasa kehilangan, secepatnya hubungi nomor telepon saya, karena nomor telepon saya bisa diakses oleh siapapun, jam berapapun, atau kami bisa katakan nomor telepon saya bisa diakses 26 jam, karena nggak pernah mati, siapapun boleh telepon di situ, inbox ke Facebook saya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin sebagai pelayan-pelayan WNI ini melakukan yang terbaik untuk warga negara Indonesia di sini. Hilangnya di mana, nama siapa, data siapkan, kemudian kirimkan
ke inbox Facebook saya atau di WhatsApp saya langsung. Insya Allah kami akan melayani sebagai khadim al-Indonesian al-Muqtir bil Mamlakah. Baik, terima kasih Pak Agus Maftu ABG Priel telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.